Ya, konsep yang kemarin disampaikan itu tidak boleh di ini ya, di apa namanya? Dikalikan silang ya, kalikan silang. Saya coba kerjakan. Oke. Jadi apa? X min 2 dibagi X kuadrat gitu. Itu susahnya pada waktu pemfaktoran atau gimana? Zal, Iya Pak, betul. Pas pemfaktorannya. ya pemfaktorannya. Kesulitan di sananya saya. X plus 1 dibagi dengan X plus 3. Nah, ini kan berarti lebih kecil sama dengan 0 ya. Sama 0. Terus kemudian samakan penyebutnya, jadi X min 2, kemudian dikalikan dengan X min 3. Semoga X kuadrat ya, X kuadrat dikalikan dengan X plus 1. Ini bisa difaktorkan nggak nih? Jangan-jangan nggak bisa difaktorkan nih. Kalau ini teman-teman gimana? Bisa memfaktorkan? X kuadrat. Kenapa? Kalau saya sih Pak dikalikan langsung Pak, yang X min 2 kali X min 3 dikalikan. Oh ya, nanti dikalikan, pastinya dikalikan. Ini masih ini aja supaya tidak miss gitu dengan soalnya. Jadi ini jadi apa? Berarti X kuadrat gitu ya. X kuadrat min 5X ya. Min 5X. Min. Betul? Kalau kemudian saya plus 6. Iya. Ya, betul ya? Oh iya. Kemudian X pangkat 3. Kemudian min X kuadrat dibagi dengan tetap aja yang bawah kan udah di apa namanya, nggak perlu ini karena kan faktornya udah tahu kita 0 dan X tambah X min 3 apa min 3 ya, jadi nggak usah kita apa namanya uraikan lagi di bawahnya. Maaf Pak, Itu Pak yang X kurang 3, harusnya X plus 3 ya Pak. 3 Pak. Mana? Yang kedua Pak, yang kedua. Yang kedua X kuadrat X plus 3. Terus ini plus 3 ya? Ya. Waduh, ini siapa yang nulis tadi di sini ya? Aduh. Enggak ada yang nulis ya? Saya berarti ya. Berarti sebentar, dihapus dulu. 2X 1. Ini dihapus ya. Oke. Bagus. Teliti. Oke. Jadi X kuadrat berarti min X ya. Plus X ya. Plus X, terus min 6 ya. Ya, Pak. Betul, gitu. Iya, benar, Pak. Ya, berarti ini berarti X pangkat 3 kan ya, X pangkat 3 plus X ya, plus X min 6 ya. Iya, Pak. Min 6, nah ini dibagi dengan X kuadrat dikalikan dengan X tambah 3. Oke, ini kecil sama dengan 0. Nah ini gimana nih? Ada yang bisa memfaktorkan di atas nggak? Atau susah? Ini kira-kira apa nih? Berarti faktornya dari 6 ya. Ya namanya juga coba-coba ya. Kita coba pakai Horner ya. Pakai Horner. Akan di sini ya, Horner. Apa? Itu bukannya itu X min ya? Apa? Min X pangkat 3. Min X pangkat 3. Iya. Ini ada minnya, nggak kelihatan gitu? Nggak ada minnya itu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya. Oke. Belum Bapak tulis, Pak. Oh, tadi nggak kelihatan. Tadi ada kok sebetulnya itu. Nggak mau kalah ya. Ingat loh ya, senior tidak pernah salah. Kalau yang kedua, kalau senior salah gimana, kembalikan peraturan pertama. Senior tidak pernah salah. Min 1, terus berapa? 0 ya, 0. Kemudian 1, min 6. Siapa yang belum tahu aturan Horner ini? Jadi dikalikan, ini Horner. Jadi langsung diturunkan ini ya, langsung diturunkan
min 1 gitu ya? Ya, gini. Terus dikalikan dengan 2, jadi 2. Kalikan min 2, ini 2. Terus kemudian kalikan min 4 gitu. Min 4. Terus kemudian ini berarti min 3. Min 3 kali min 2, 6 gitu ya. Hasilnya 0 gitu, Mas Galih. Oke, kayaknya saya kelupaan juga terkait corner nih. Udah lama banget kan dipakai ya. Jadi gimana nih? Hasilnya berarti X plus 2, X plus 2, kemudian dikalikan dengan berapa tuh? Min X gitu. Oh, benar. Benar Mas Galih, betul. Plus 2X gitu ya, Leh. 2X min 3. Benar gini ya? Salah. Ini kayaknya X kuadrat ya. Oke, gini. X kuadrat. Oke, makasih Mas Galih. Jadi ingat kembali, sudah lama sekali nggak Pak saya pakai nih Horner. Terima kasih. Ya, oke, gini. Ya, ini masih bisa dibagi nggak? Ini Mas Galih. X kuadrat nih harusnya bisa ya, difaktorkan bisa ya. Ini kira-kira berapa nih? Kita batasin gini. Oke, jadi X tambah 2. Kalau dikeluarkan minnya gimana? Minnya di sini ya, keluarin gini. Sehingga di kanannya jadi X kuadrat min 2X gitu ya, plus 3. Supaya lebih mudah ya. Minnya dikeluarkan di depan. Oke, dibagi dengan X kuadrat dikalikan dengan X tambah 3. Oke, harus bertahap ya. Oke, terus kemudian min X tambah 2 dikalikan dengan apa? X min 3 gitu ya, 3. Kemudian X plus 1. 1 dulu ya. 1 dikecil sama dengan 0. Ini X kuadrat. X tambah 3. Oke. Jadi kalau kita coba ini berarti ini nggak bisa difaktorkan ya, definite positif kan nih? Jangan-jangan definite positif dari faktor-faktorkan gini ya. Oke, kita cek D-nya ya. Ini kalau difaktorkan min nggak bisa. Ya, ini definite positif. Kita cari cek ya. Kita cek di sini. X kuadrat dikurangi 2X tambah 3. Ini kalau D-nya berapa D-nya? Ya, D-nya berapa? Ini kalau sama dengan 0 ya. D-nya adalah min B plus plus B kuadrat ya. B kuadrat min pas AC. Aduh, jadi grogi semua ini. Ya, dihapus. Oke, sebentar. B kuadrat min 4AC. Coba definite positif enggak nih? Ini berarti B-nya adalah 4 ya. Min 4 kali A1 kemudian kalikan dengan 3 ya. Jadi akan sama dengan min berapa? Min 8, Pak. 8 ya. Berarti definite lebih kecil 0 ya. Berarti definite positif ya. Sehingga di sini berarti sebentar saya hapus dulu yang ini ya. Bisa hapus. Terus ya. Jadi pembuat nolnya ya, pembuat nolnya langsung aja di sini ya, pembuat 0. Pembuat 0. Pembuat nolnya itu adalah X sama dengan min 2. Min 2, terus berapa lagi? 0 dan 3. Min 3. Ya, min 3. Sehingga kalau misalnya kita buat garis bilangannya, ini 0, min 2, nah, min 3 di sini ya. Min 3.
Jadi kalau kita masukkan sebut saja nilainya 1 gitu ya, 1 kan di sebelah sini ya, 1 di sebelah sini, itu berarti berapa nih? 1 tambah 2, min ya, tapi min ya, ada minnya di depan ya, min. Terus kemudian di sini 1 dikuadratkan, 1 tambah 3, jadi min ya di sini, min. Kemudian kalau kalau kita masukkan 0 berarti min 2, ya, min 2 kali min 3. Min 2 kali min 3 berarti min 6 ya, negatif ya. Terus kemudian ini, sorry, 0 nggak bisa ya, 1, min 1, sorry, min 1. Min 1 berapa nih? Min 1 berarti min 1 tambah 2, min 1 tambah 2 berapa? Min ya, min tambah, tapi kasih min di sini. Min 1 tambah 2 min, terus kemudian ini min 1 dikuadratkan plus, min 1 plus 3, ini plus ya. Terus masukkan lagi nilainya min 2,5. Min 2,5. Berarti kalau min 2,5 berarti ini negatif, tapi ada positif nih. Ini dikuadratkan, min 2,5 positif, min 2,5 tambah 3. Ya. Jadi ini positif juga. Betul seperti itu? Kemudian berikutnya yang min 4, masukin min 4, berarti ini min 4 ditambah 2 min, ya, ada min lagi di depan berarti plus. Kemudian ini plus, berarti min 4, ini jadi negatif. Sehingga dari sini akan kita dapatkan pembuat 0, ini kan lebih kecil sama dengan ya, berarti 0 pembuat 0 bawah, jadi dibundarin saja. Kemudian 3 juga pembuat 0 bawah, min 3. Kemudian yang 2 bulat benar ya, bulat besar. Cuma yang dipakai kebetulan yang lebih kecil sama dengan ya, berarti ke sana. Oh, ke sana sama yang di sana. Sehingga HP-nya apa? HP-nya adalah minta hingga ya. Minta hingga sampai min 3. Nah, ini min 3 karena pembuat bawah jadi nggak masuk, digabung dengan 0 sampai hingga. Ya. Benar nggak? Atau ada yang lain mungkin? Silakan kalau misalkan ada yang koreksi gitu di mana? Oh ya, diingat-ingat ya, ini Honor seperti ini ya. Saya tadi lupa tadi, udah lama sekali nggak pakai ya. Ini benar tadi yang disampaikan Mas Galuh ya, terkait Honor ini. Ya, seperti ini jawabannya. Kalau misalkan tidak ada koreksi nggak? Siapa yang tadi? Galih gimana, Leh? Ada yang benar nih seperti ini? Muted itu. Gimana, Daud? Gimana? Enggak, itu Galinya muted. Oh, Masih di mute. masih di mute, Mas Galih. Jawabannya gini, guys. Di antara min 2 sampai 0 itu saya min, Pak. Min 2 sampai 0. Ini kira-kira Ya. coba berapa? Min 1 gitu ya? Ya, Min 1 berarti min 1 tambah 2. Kan plus ya. Ada minnya, min. Terus min 1 tambah 3. Harusnya plus ya? Min ya? Sebentar. Kok jadi ini? Jadi min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 kan min 1 kasih negatif, 1 dikasih negatif. Berarti negatif. Berarti min 1 dikuadratkan. Min 1 tambah 2. Oh iya. Benar. Oke. Ya ini harus koreksi gini. Harus Anda kerjakan, nanti takutnya saya salah, Anda diam aja. Jadi ini min ya, Mas Gali ya? ya Pak. Yang lainnya benar? Udah benar? Berarti Iya, 2 Pak. masuk ya? 2 masuk ya? Sorry. Ini seharusnya di warnanya beda. Berarti 2-nya ini bundar penuh ya? Min 2 bundar penuh. Ini enggak ini gini ya. Terus kemudian ini kosong gini ya. Oke. Sehingga di sini berarti jawabannya, ada perbaikan berarti. Ini berarti di ini ya. Ini oke. Berarti apa jawabannya? Berarti
min 2 gitu ya, min 2 koma tak hingga gitu ya, koma tak hingga. Ya, ini kecuali 0 ya, kecuali dikurangi ya, dikurangi gini. Kurung kurawal 0. Jawabannya gitu. Ya. Atau bisa juga nanti Anda tulis min tak hingga min 3 ya, terus kemudian digabung gitu ya, digabung dengan 2 sampai 0 gitu ya, 2 sampai 0, 2 sampai 0, 0-nya nggak masuk ya, gini digabung dengan 0 sampai tak hingga. Ya. Saya tadi tertukar-tukar dengan itu ya kayaknya ya, min tadi di atas tadi ya. Oke, seperti ini. Nah, ini jawabannya ya. Oke, terima kasih Mas Galuh koreksinya. No problem ya, Anda mengoreksi saya nggak masalah ya. Yang namanya juga sudah lama nggak dibuka ini, terus kemudian buka lagi agak ini ya. Oke. Nah, kalau ada lagi Mas Galih atau yang lainnya koreksinya? Oke. Ada lagi? Silakan. Kayaknya saya akan ngasih bonus kepada Anda yang nanti bisa ngerjakan soal nomor 6 ya. Nomor 6 ini kalau misalkan Anda nomor 6 terlalu mudah ya. Mungkin nomor berapa ya? Nomor 4 lah mungkin ya. Nomor 4 nih, kalau nanti minggu depan Anda bisa ngerjain ini ya, ngerjain ini ya. Nanti dapat bonus lah ya, dapat bonus poin, ya, dapat poin dari saya. Tapi kalau nggak bisa gimana? Ya nggak bisa ya nanti dulu. Seperti itu. Kayaknya yang ini relatif gampang, nomor 6 gampang. Oke, ada lagi yang mau sampaikan? Mohon maaf nih, jadi kayaknya apa ya? Karena sudah lama tidak berinteraksi dengan kalkulus tuh kayaknya ada kerak-kerak di tangan saya dan pikiran saya sehingga harus di-refresh lagi yang terkait Horner. Sama tadi mungkin ada kesalahan di sini ya, tadi min tadi. Kalau min 1 ya, min 1. Kan ini kalau ini kan nggak dilihat sama sekali. Kenapa? Karena definite positif ya, ini definite positif. Ini definite positif, jadi artinya semua nilai X dimasukkan hasilnya positif ya, positif. Jadi artinya tidak terlalu berpengaruh di model kita gitu, positif ya. Artinya ya kita melihat yang selain itu gitu, selain itu yang dilihat. Jadi makanya tadi agak bingung tadi min 1 tambah 2 itu bayangan saya min 1 tadi. Jadi karakterisasi negatif jadi positif pakainya saya. Harusnya kan min 1 tambah 2 itu kan 1 dikasih negatif, kemudian min 1 dikuadratkan positif, min 1 tambah 3 positif juga jadi negatif. Oke, ini negatifnya. Oke, kalau enggak kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai sini ya. Enggak sampai sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak ya, definisi nilai mutlak itu adalah seperti ini. Jadi harga mutlak X itu akan sama dengan X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X untuk X-nya lebih kecil 0 ya. Jadi artinya misalkan kalau saya punya sebut saja harga mutlak 5 ya, harga mutlak 5. Harga mutlak 5 ya. Harga mutlak 5 itu berarti yang dipakai karena ini kan X ya, ini X-nya lebih besar 0 berarti yang dipakai yang ini, ya, yang dipakai yang di definisi atas ini, ya, definisi atas ini. Jadi untuk X lebih besar 0, ya, 5 itu kan lebih besar 0 ya, jadi nilainya 5, ya, nilainya X 5. Kemudian kalau misalkan misalkan harga mutlak min 5, ya, harga mutlak min 5 itu artinya berarti apa? Nilai X-nya tadi, X-nya di mana? X-nya kan min 5, ya, lebih kecil dari 0, jadi yang dipakai yang ini, yang di bawah. Ya. Sehingga pastinya nilainya adalah min X. Ya. Min X. X-nya berapa? Min 5. Jadi min 5. Ya. 5X min 5. Sehingga hasilnya adalah 5. Ya. Nah, kalau grafiknya gimana? Grafiknya kalau seperti ini ya, nilainya adalah ini adalah ini ya, ini Y sama dengan X ya. Kemudian ini lurus sana juga ya. Sorry, ini saya hapus kayaknya kurang mantap ya. Jadi seperti ini sama seperti ini. Nah, ini harga mutlak X itu gini fungsinya ya, fungsinya seperti itu.
Fungsinya seperti itu. Jadi kalau apa namanya fx sama dengan harga mutlak x itu seperti ini. Ya. Fx harga mutlak dari x. Ya, ini fungsinya seperti ini. Ya, ini fungsi dari harga mutlak x. Oke. Jadi artinya apa? Semua nilai negatif itu dikasih negatif lagi. Jadi negatif 5 itu harga mutlak negatif 5 itu min 5. Negatif harga mutlak min 3 berarti min 3. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu nilai mutlak itu punya sifat ya, punya sifat. Ya, punya sifat. Ada misalkan di sini apa namanya? Harga mutlak xy itu sama dengan harga mutlak x dikalikan harga mutlak y. Dan kemudian harga mutlak x dibagi y itu akan sama dengan harga mutlak x dibagi dengan harga mutlak y. Untuk y-nya tidak sama dengan 0. Ini karena definisi, karena kita bicara di kalkulus. Nah, bicara kalkulus itu berarti apa namanya? Tidak ada penyebut 0. Ya, kemudian jika A-nya lebih besar 0, ya, A-nya lebih besar sama dengan 0, maka harga mutlak X lebih kecil sama dengan A, itu akan sama dengan, ya ini ya definisinya, X-nya antara min A sampai A. Jadi kalau misalkan ada persamaan, misalkan sebut saja harga mutlak, sebut saja berapa ya, harga mutlak X ya, lebih kecil dari 4 misalkan ya, atau sama dengan boleh ya, sama dengan atau lebih kecil dengan apa? Ini berarti apa? Artinya berarti X-nya itu ada di antara 4 dan min 4. Ya, ada di antara itu. Definisinya ya, seperti itu. Nah, ini konsep yang pertidaksamaan mutlak, ya, pertidaksamaan mutlak itu apa? Cara menyelesaikannya gimana? Harus kita hilangkan mutlaknya dulu. Ya. Hilangkan mutlaknya dulu dengan apa? Dengan definisi, dengan sifat-sifatnya, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan harga mutlak X lebih kecil, atau misalkan sebut saja gini, ada soal misalkan apa? Harga mutlak X min 2 misalkan ya, X min 2 itu sebut saja lebih kecil 4 misalkan. Misalkan gini. Ini solusinya gimana? Ya, kita lihat dari definisi bisa nggak diselesaikan, atau dari sifat yang kedua ini. Ya, sifat yang kedua kan dikatakan harga mutlak X lebih kecil sama dengan atau lebih kecil A itu sama dengan ya ini X antara min A sampai A. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa X min 2 gitu ya. Itu berarti nilainya antara 4 dan min 4. Ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian apa? Ya bisa kita coba jumlahkan, ditambahkan semua dengan 2 ya, tambahkan dengan 2 semua. Ya, tambahkan dengan 2 misalkan min 4 tambah 2. Ya, tambah 2. Terus kemudian X dikurangi 2 ditambah 2. Kan semua ditambah 2 ya kuasnya. Kemudian yang sana berarti 4 ditambah 2. Ya, tambah 2. Sehingga ini jadi sama dengan min 2, gitu kan? Lebih kecil, X-nya, X kan, X saja kan, jadi min 2 tambah 2 hilang, 0. Kemudian lebih kecil dari 4 tambah 2, tambah 2, 6 ya. Jadi ini HP-nya ini. Ya. HP-nya adalah apa? Nilai ya min 2 sampai 2 sampai 6. 6 kub. Ya, seperti ini. Jadi artinya kalau kemarin kita belajar pertaksamaan saja, ya itu no problem langsung selesaikan. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan mutlak berarti harus dihilangkan dulu ya, mutlaknya tadi dengan apa? Ya dihilangkan dengan definisi atau dengan sifat-sifat ini. Kemudian yang berikutnya, untuk A lebih besar sama dengan 0, maka harga mutlak X itu lebih besar sama dengan A, itu definisinya adalah, atau implikasinya adalah X lebih besar sama dengan A, atau X-nya lebih kecil sama dengan min A. Ya. Atau bisa juga dikuadratkan dua-duanya. Boleh. Ya. Jadi Anda bisa mengerjakannya di sini, ya, atau dikuadratkan. Ya. Jadi dua-duanya ya saya kira kalau Anda teliti pasti benar. Sama lah, ya. Jawabannya sama. Ya, seperti itu. Jadi definisinya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke, sekarang kalau kasusnya ini gimana? Misalnya contoh ya, contoh. Misalkan kita punya X-nya itu lebih besar sama dengan 5 misalkan. Nah, begini. Ini artinya apa? Nah, implikasinya adalah X-nya itu lebih besar sama dengan 5
ya, atau X-nya itu apa? Lebih kecil sama dengan min 5 gitu. Ya. Sehingga kalau HP-nya gimana? HP-nya apa? Ya minta hingga sampai min 5 gitu kan. Masuk ya, min 5-nya masuk gini. Kemudian apa? Digabung dengan 5 sampai tak hingga ya, 5 sampai tak hingga. Gitu. Ya. Kalau nggak percaya coba aja. Masukin 6. Ya, 6 di sini. Kan 6 kan di luar sini kan. 6 itu 6 dimutlakin kan 6 juga kan. 6 lebih besar dari 5, betul kan? 7 harga mutlaknya juga 7 lebih besar dari 5. Kalau misalkan diambil di sini, misalkan min berapa? Min 6. Min 6 boleh. Min 6, harga mutlak min 6 apa? Min 6. Jadi plus 6. Lebih besar dari 5. Betul kan? Seperti itu. Contoh lain misalkan, kita punya sebut saja X min 2, gitu ya. X min 2 itu lebih besar sama dengan, misalkan yang supaya, ya 5 boleh lah. 5. Oke. Nah, kalau menurut definisi, ini implikasinya adalah apa? Implikasinya adalah yang pertama adalah harga mutlak X-nya, X min 2, salah lagi. Oke, saya undo dulu. Artinya apa berarti? Ya, sesuai definisi ini ya. Jadi X min 2 itu lebih besar sama dengan 5 atau apa? X min 2 itu lebih kecil sama dengan min 5. Ya, seperti itu. Berarti dikerjakan di sini berarti X-nya apa? Lebih besar sama dengan 7, ya kan? Yang di sini berarti X-nya lebih kecil sama dengan min 3. Tuh. Min 3. Sehingga dari sini akan kita dapatkan HP-nya apa? Nah, ini atau nih. Ini atau ya. Nantiasa atau gini. Atau gabungan. Jadi HP-nya itu akan sama dengan min tak hingga ya. Min tak hingga sampai min 3. Oke. Min 3 masuk nggak? Min 3 masuk ya. Kurung siku nih. Kurung siku. Digabung dengan 7 sampai tak hingga. Ya. Jadi memang kalau kita perhatikan harga mutlak ini dikerjakan kalau kita terlatih di pertaksamaan biasa gitu ya, yang tidak ada harga mutlak, itu dua kalinya kerjanya 2 kali. Jadi yang pertama kan kita harus hilangkan dulu harga mutlaknya, dari situ kan berarti ada dua bentuk ya, 2 bentuk yang harus kita selesaikan ya. Kapan itu harus digabung, kapan itu harus diiriskan, ya itu nanti triknya ada khusus ya, seperti itu. Oke, ini terkait dengan sifat yang kedua. Sifat yang ketiga itu adalah bahwa harga mutlak dari X tambah 3 ya, dimutlakin itu senantiasa lebih kecil dari harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Ya. Seperti itu ya definisinya ya. Ada pembuktiannya, cuma nggak perlu lah buat Anda ya terkait ini ya. Jadi artinya kalau kita jumlahkan 2 bilangan terus dimutlakin, itu akan senantiasa lebih kecil harga mutlak ditambah harga mutlak. Ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan Anda lihat aja, kalau kita masukkan yang positif itu masuk ya, yang positif masuk. Bentar. Ini kursor saya di mana? Ya, kalau misalkan kita masukkan yang positif masuk ya, misalkan X-nya sebut saja 1 gitu ya, 1, Y-nya 2 gitu ya, misalkan Y-nya 2. Nah, kalau kita mutlakin ya, itu kan berarti 1 tambah 2 ya, 1 tambah 2 itu menurut definisi ya, itu senantiasa lebih kecil sama dengan harga mutlak 1 ditambah dengan harga mutlak 2. Ya kan? Seperti ini. Jadi ini 3 itu lebih kecil sama dengan 3. Benar kan? Pernyataan ini benar. Tapi kalau misalkan kita coba masukkan yang mana yang lebih kecil gitu ya.
X sama dengan 1, misalkan Y-nya min 2. Min 2. Kan kalau kita ini kan berarti harga mutlak X tambah Y berarti 1 plus min 2. Ya kan? 1 plus min 2. Oke, kita ingkar gini ya. Harga mutlak itu lebih kecil sama dengan senantiasa harganya lebih kecil dari harga mutlak 1 ditambah dengan harga mutlak 2, min 2. Ya, min 2. Oke. Jadi apa nih? 1 dikurang 2. Min 1 kan? Harga mutlak min 1. Harga mutlak min 1. Yang ini itu akan sama-sama lebih kecil dari harga mutlak 1. Harga mutlak min 2 itu adalah min 2. Ya. Min 2. Ini kan? Jadi apa? Ini akan kita dapatkan bahwa, apa? Di sini mungkin ya. 1 itu lebih kecil sama dengan 3. Ya kan? Benar kan? Pernyataan ini benar. Ya. Tapi sebetulnya pembuktiannya nggak cukup dengan ini, ada tambahan lagi ya. Tapi ingin membuktikan atau menyampaikan kepada Anda bahwa ada kasusnya di mana dia lebih kecil dari harga tambahnya nih. Ya. Jadi kalau positif, X-nya positif, Y-nya positif, oke lah ya. Ini masuk semua ya. Tapi begitu kalau satu positif, negatif yang satunya itu jadi dia lebih kecil. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah harga mutlak X lebih kecil dari harga mutlak Y. Ya. Implikasinya apa? X kuadrat itu senantiasa pasti lebih kecil dari Y kuadrat. Ya. Ya, makanya dari sini bisa dimainkan yang ini, yang di atas ini. Jadi bisa dibentuk dari X kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat. Yang di bawah juga X kuadrat lebih besar dari A kuadrat. Kalau bentuknya seperti ini. Ya. Ini kan sama ya. Sebetulnya bentuk nomor 2 yang bagian bawah ini, bagian bawah ini, ya. Bagian bawah ini juga, itu adalah pengembangan dari ini. Ya, seperti itu. Oke, ini terkait dengan pertaksamaan nilai mutlak ya, dari definisinya dan sifat-sifat dari nilai mutlak. Oke, ini saya save dulu, jadi gambarnya ada, di save, kemudian kita clearkan dulu, lah kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Ini yang saya katakan kalau kita mengerjakan harga mutlak, itu 2 kali kerjaan. Ya. Kalau dulu kan yang kemarin itu kan langsung 2 tambah 5 per X lebih besar 1. Gitu. Jadi langsung kita kerjakan yang ini. Ya, yang kerjakan yang ini. Ya, yang kita kerjakan yang ini. Yang kita kerjakan yang ini. Yang kita kerjakan hanya 1 ini. Kan gitu ya. Kalau harga mutlak, jadi ada 2 yang dikerjakan. Nah, kalau seperti ini berarti apa namanya? Ini definisi dari ini tadi yang tadi bahwa apa? X-nya ya, lebih besar dari A. Itu apa implikasinya? X-nya lebih besar dari A atau X-nya lebih kecil dari A. Ya kan gitu. Betul ya, min A. Nah, min A. Jadi gini definisinya. Ya. Seperti makanya X-nya ini banyak bisa macam-macam gitu. Jadi harga mutlak itu ya mungkin simbolnya X X tapi sebetulnya bisa diisi 2 tambah 5 per X. Bisa diisi dengan Daud. Harga mutlak Daud lebih besar A, itu implikasinya adalah Daud lebih besar A atau Daud lebih kecil dari min A. Harga mutlak dari Galih itu lebih besar dari A, itu akan sama dengan implikasinya adalah Galih lebih besar A atau Galih lebih kecil dari min A. Jadi artinya jangan terlalu saklek dengan simbol-simbol X gitu ya. Dengan apapun gitu itu sebetulnya masih bisa dimainkan. Jadi artinya di sini X-nya itu adalah ini. X mungkin ini ya. Ini X-nya nih. Sehingga tadi bentuknya ya tadi itu X-nya apa? 2 tambah 5X itu lebih besar dari A, A-nya 1 berarti ini, atau X-nya tadi misalkan 2 tambah 5X lagi lebih kecil dari min A. Ya, min A. Min A-nya berapa? Min 1. Kan A-nya 1 kan, jadi min A 1. Min 1. Jadi dari sini dengan adanya 2, jadi dia bisa, artinya gini, kalau kita, mungkin saya garis bawahi, kalau kita ingin menyelesaikan harga mutlak itu berarti kita harus menghilangkan dulu ini mutlaknya. Ya, supaya dia tidak ada batas. Ya, tidak ada batas. Tidak ada batas. Ya, seperti itu.
Oke. Oke. Berikutnya, ini kursor saya nggak jalan. Jadi kalau ini berarti selesaikan ya. Tak lain ada menyelesaikan dua persamaan yang akan dicari penyelesaiannya. Yang pertama berarti persamaan pertama 2 tambah 5x tadi ya ini kan nggak boleh dikalikan silang, berarti satunya dibawa ke ruas kiri. Jadi min 1 lebih besar 0, samakan penyebutnya jadi 2x ditambah 5 min x dibagi x lebih besar dari 0. Kemudian disederhanakan 2x dikurang x jadi x tambah 5 dibagi x itu lebih besar dari 0. Implikasinya gimana? Ya pastinya kita akan dapatkan ya gimana caranya ya tadi itu. Jadi nggak boleh nebak ya, bikin garis bilangan lagi ya. Membuat nolnya apa? 0 sama min 5 ya, min 5. Oke. Terus kemudian dimasukkan ya, dimasukkan. Kalau 1 gimana? 1 masukkan gini, 1 tambah 5 dibagi 1 jadi plus ya kan. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Min 2 berarti min 2 tambah 5 itu min 3 dibagi min 2. Sorry, salah lagi. Min 2 tambah 5 itu adalah 3 dibagi min 2. Jadi negatif ya, maaf. Tukar-tukar aja. Kemudian yang min 6 tambah 5 itu min 6, min lagi. Jadi min plus. Ya, seperti ini. Sehingga dari sini akan kita dapatkan, karena lebih besar, maka yang diambil adalah yang apa? Yang positif. Ya, berarti yang ke sana dan yang ke sana. Nah, 0 masuk enggak? 0 enggak masuk. Ini kebetulan lebih besar, tidak ada lebih besar sama dengan ya, berarti enggak masuk semuanya. Nah, enggak masuk, ini enggak masuk. Jadi nilainya adalah ini, X lebih kecil dari min 5 atau X-nya lebih besar dari 0. Oke. Selanjutnya. Langkah kedua, yang kedua berarti ini ya, 2 tambah 5 per X lebih kecil dari min 1. Ya, seperti ini. Dibawa ke ruas ini jadi plus 1. Jadi disamakan penyebutnya, dapat 3X tambah 5 per X. Nah ini dibuat lagi ininya. Garis bilangannya, ya garis bilangannya berarti apa? Sebentar. Min 5/3 ya di sini ya. Min 5/3. 5/3 sama 0. Sama 0 ya. Sama 0. Masukkan 1. 1 berarti 3 tambah 1 kali 1, 8 positif, 1 positif. Berarti ini positif. Masukkan min 1. Min 1 di antara min 5/3, min 1 ya, min 1. Berarti min 3 ditambah 5. Berapa tuh min 3 tambah 5? Halo? 2. 2 dibagi min 1. Min 1. Jadi Min ya, min lagi ya, berarti min. Oke, min. Terus kemudian kalau apa namanya, sebut saja berapa ya? Min 2. Min 2 berarti 6 kali min 2. Ya, min 6 tambah 5, min 1 bagi min 2 ya. Min plus ya. plus. Oke, jadi hasilnya apa? Hasilnya berarti lebih kecil ya, berarti Pemda hapus yang ini. Jadi saya bikin warnanya berbeda biar agak mudah untuk gini. Jadi ini hasilnya. Ini 0 gini ya, bundar. Oh nggak cocok. Apa sama aja warnanya ya. Mungkin biru lah ya, biru. Oke. Ini ya, bundar karena lebih kecil tidak ada sama dengan ini bundar juga. Berarti jawabnya gini ya. Jadi antara min 5 sampai 0 di mana min 5/3 tidak masuk, 0 tidak masuk. Nah, ini hasilnya adalah atau ya, atau. Atau itu berarti digabungkan, ya, digabungkan. Ya, kira-kira kalau digabungkan dua ini gimana hasilnya? Pastinya hasilnya apa? Berarti min tak hingga sampai min 5, min 5 sampai 0, 0 sampai tak hingga. Karena 0 ini kan tidak masuk ya, karena ini lingkaran bolong, dibolong gitu. Sehingga hasilnya itu. Jadi hasil tambahnya itu akan sama dengan apa tadi? Hingga bukan penyelesaiannya adalah min tak hingga sampai min 5, min 5/3 sampai 0, dan 0 sampai tak hingga. Ya, hasilnya itu.
Ya, ini hasilnya. Oke. Ya itu. Jadi ya sebetulnya kalau kita menggambirkan garis bilangan itu akan lebih mudah ya cara menggabungkannya. Ya kan Anda lihat nih kenapa sengaja saya bikin seperti ini. Karena supaya nanti kalau apakah mau diiriskan, mau ditambahkan gampang gitu, melihatnya ya. Karena ini 0, 0 sama min 5/3 di sini nilainya antara 0 sampai min 5 dan seterusnya ya. Jadi lebih mudah untuk digabungkan atau diiriskan. Ya, seperti itu. Gimana? Ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Monggo. Ditanyakan nggak? Saya tidak, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Belum ada. Semoga lancar ya. Ini sudah di-save belum? Save ya. Selanjutnya lagi kita lanjutkan. Clearkan dulu, lanjut. Oke. Nah, ini yang patut Anda harus pahami juga, ada namanya akar kuadrat. Jadi setiap bilangan positif itu mempunyai 2 akar kuadrat. Ya. Jadi setiap bilangan positif itu senantiasa mempunyai 2 akar kuadrat. Misal, ya, 2 akar kuadrat dari 4, ya, akar 4, 2 akar kuadrat dari 4 itu adalah 2 dan min 2. 2 akar kuadrat dari 16 itu adalah 4 dan min 6. Min 4, 4 dan min 4. Jadi untuk kasus A-nya lebih besar sama dengan 0, lambang akar A itu disebut sebagai akar kuadrat utama dari A, yang menunjukkan bahwa akar kuadrat tak negatif dari A. Ya. Saya ulang lagi, kalau untuk A lebih besar sama dengan 0, lambang akar A itu disebut sebagai akar kuadrat utama dari A, yang mana ini menunjukkan akar kuadrat tak negatif dari A. Jadi keluaran dari akar itu senantiasa positif. Jadi kalau ditanya akar 4 berapa? Ya 2, ya kan? Akar dari negatif 10 kuadrat gimana? Ya kita coba akar 10, kan negatif dikuadratkan kan positif, 10 dikuadratkan positif ya. Jadi akar dari 100. Akar 100 berapa? Akar 100 itu 10. Ya. Jadi yang di sini perlu Anda garis bawahi, penting untuk diingat bahwa akar dari X kuadrat itu senantiasa positif. Atau dikatakan harga mutlak dari X. Bedakan dengan ini. Bedakan dengan ini. Kalau saya tulis misalkan X kuadrat, ya, X kuadrat sama dengan 4. Ya. X kuadrat dari 4 berapa? X-nya itu sama dengan plus minus 2. Nah, ini benar nih. Ya. Kalau saya katakan X kuadrat sama 4, jadi X itu apa? Harga X-nya berapa? Plus minus 2. Tapi kalau saya katakan akar dari 4 berapa? Akar dari 4 itu, ya apa tadi? Akar 4 berapa? Akar 4 2. Positif. Senantiasa positif akar. Ya. Ini yang membuat beda. Dua pernyataan ini berbeda ya. Berbeda. Jadi minta tolong untuk dicoba disamakan persepsi kita terkait dengan akar ya. Jadi kalau ada pernyataan, jadi kalau misalkan sebut saja ada X kuadrat gitu ya, X kuadrat min 4 gitu ya, misalkan sama dengan 0 sebetulnya. Ini X-nya berapa? Ya ini sebetulnya bisa langsung difaktorkan kan? X min 2 kemudian dikalikan dengan X plus 2. Ya kan gini jawabnya tuh. Ya kan sama dengan 0. Jadi apa? X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min 2. Jadi plus minus dari 2. Nilai X-nya ya. Tapi kalau di akar itu senantiasa positif ya. Di akar 100 itu 10 saja jawabnya, bukan jangan plus minus 10 enggak. Kalau itu salah berarti Anda konsepnya. Berbeda ya ini dengan X kuadrat dengan akar. Ini yang membuat Anda harus hati-hati di sini. Karena nanti ke depannya jangan sampai tertukar-tukar dan Anda kebingungan ya terkait dengan harga mutlak apa akar. Nilai akar itu bagaimana? Nilai akar itu senantiasa positif. Jadi kalau akar negatif 10 ada nggak? Atau akar negatif 1 ada nggak? Enggak ada. Tidak ada. Sebetulnya ada. Nah, tapi karena kita bicara di real, jadi tidak ada. Tidak ada. Ya.
Sorry. Berarti saya hapus dulu. Ini aja lah. Jadi tidak ada akar min itu nggak ada. Oke. Tidak ada. Tidak ada. Oke, slide ini paham nggak kira-kira? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi akar min 1 itu tidak ada. Untuk kasus real, kasus di kalkulus ya. Oke. Jadi harus Anda ingat-ingat dan bedakan bahwa nilai akar itu senantiasa positif. Kemudian kalau ada pernyataan X kuadrat sama dengan 4, itu X-nya adalah plus minus 2. Ya. Jadi X yang memenuhinya plus 2 dan min 2.